Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pima Rutia Dwi Kesumasari dari Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Selama bergabung dengan program studi ini, saya beberapa kali ditugaskan untuk memberikan perkuliahan, salah satunya adalah mata kuliah pemasaran jasa. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep pemasaran jasa, mengelola dan mengimplementasikan rencana pemasaran jasa sekaligus menganalisis dan mengevaluasi kinerjanya. Mahasiswa juga nantinya akan terampil dalam menggunakan alat dan teknik pemasaran digital untuk jasa, mengelola hubungan pelanggan, serta mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen jasa. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali tatap muka dengan metode pembelajaran klasikal, demonstrasi, dan studi kasus. Salah satu topik yang akan dibahas adalah produktivitas dan kualitas jasa, di mana tujuan utama sesi ini adalah mahasiswa mampu mendefinisikan produktivitas jasa, mengukur kualitasnya, dan merancang strategi peningkatan produktivitas dan kualitas jasa. Kelas dimulai dengan presentasi PowerPoint yang telah didesain secara menarik dan sesuai dengan literatur. Inovasi perkuliahan yang dilakukan untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa adalah penayangan video. Ini dilakukan untuk memberikan ilustrasi praktis tentang penerapan pemasaran jasa yang ada di dunia nyata. Selain itu, adanya diskusi interaktif dengan mahasiswa memungkinkan mahasiswa untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang produktivitas dan kualitas jasa di sekitar mereka. Diskusi ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman materi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan berkomunikasi mahasiswa. Inovasi lainnya adalah kuis interaktif melalui platform Kahoot yang meningkatkan pemahaman mahasiswa sekaligus membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan kompetitif. Untuk penilaian mahasiswa akan diberikan tugas rumah yaitu mendesain instrumen kualitas jasa atau membuat video tentang penerapannya. Tugas rumah ini dikerjakan dalam kelompok kecil dan dipresentasikan di minggu selanjutnya. Penilaian kinerja mahasiswa di mata kuliah ini mengkombinasikan hard skill dan soft skill. Penugasan studi kasus, video, presentasi, dan diskusi memiliki bobot 60%. Sedangkan kuis, pembuatan laporan, dan ujian memiliki bobot 40%. Kombinasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyelesaikan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dengan baik, menerapkan pengetahuan, dan berkontribusi secara efektif di dunia pemasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih. Pagi ini kita udah join gitu ya, sehat walafiat di mata kuliah pemasaran jasa. Hari ini temanya tentang produktivitas dan kualitas jasa, gitu ya. Produktivitas dan kualitas jasa. Jadi untuk topik utamanya. Hari ini kita akan bahas gitu ya dua topik utama, yaitu tentang produktivitas gitu ya, definisi dan faktor yang mempengaruhi. Terus kita juga akan bahas tentang konsep dasar dari kualitas jasa. Gitu. Kemudian nanti ada Kahoot, kemudian ada tugas untuk studi kasus juga gitu ya. Jadi nanti kita diskusi gitu ya seperti biasa. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa raise hand atau langsung panggil saya aja, Bu, Bu gitu ya. Boleh. Oke, yang pertama kita masuk ke tema tentang produktivitas ya, teman-teman. Itu. Jadi bagian pertama kita mulai dengan efektivitas produktivitas jasa dulu nih. Jadi jika berhubungan dengan produktivitas gitu ya, maka tujuannya adalah untuk efektivitas dan efisiensi, gitu ya. Jadi harus efektif dulu, baru boleh efisien, gitu ya. Bu, kalau efisien dulu baru efektif gimana? Berarti nggak sesuai dengan tujuannya, gitu ya. Jadi harus efektif dulu baru efisien, gitu ya. Dengan cara seperti apa? Menghasilkan output jasa, gitu ya, yang sesuai dengan permintaan dan harapan pelanggan,
dengan output yang minimal gitu ya. Tapi dilakukannya juga harus tepat sasaran gitu ya. Metodenya juga harus tepat sehingga nantinya pelanggan itu akan merasa puas dengan jasa yang kita tawarkan gitu. Dan untuk komponennya gitu ya, jadi berdasarkan definisinya ini tadi, maka komponennya untuk produktivitas jasa itu ada 5. Input itu adalah sumber daya yang digunakan untuk menyediakan layanan. Jadi contohnya tenaga kerja, waktu, kemudian ada teknologi dan bahan. Kemudian untuk output ini adalah layanannya yang kita berikan kepada pelanggan, gitu ya. Efisiensi ini sejauh mana sumber daya yang kita pakai itu optimal untuk menghasilkan sebuah layanan. Efektivitas berarti tingkat keberhasilannya, gitu ya. Apakah kemudian sesuai dengan ekspektasi pelanggan atau enggak. Tapi ketika sudah melebihi yang diinginkan oleh pelanggan, berarti kita sudah mencapai kualitas layanan sesuai dengan yang diinginkan, gitu. Oke, jadi untuk mencapai produktivitas jasa ini ternyata susah-susah gampang gitu ya. Jadi banyak susahnya daripada gampangnya. Karena apa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Jadi misalkan nih di sini kita punya 5 faktor mulai dari teknologi sampai pelanggan. Misalnya ketika kita berusaha untuk meningkatkan produktivitas dengan dibantu oleh teknologi gitu ya, teknologi baru, maka tenaga kerja yang kita punya itu harus diberikan pelatihan, gitu. Harus diberikan pelatihan tentang pemakaian teknologi dan proses operasional dari teknologinya ini tadi, gitu ya. Proses operasionalnya seperti apa. Kemudian kita juga memerlukan feedback dari pelanggan gitu ya tentang teknologi yang sudah kita gunakan gitu. Jadi ini kira-kira berhasil atau tidak sesuai dengan pelanggan atau keinginan pelanggan atau tidak gitu ya. Nah, feedback ini kita perlu dapatkan dari pelanggan supaya bisnis kita itu nanti bisa berkembang dan bisa lebih berkualitas gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke kualitas jasa ya. Oke, sebelum masuk ke materi, kira-kira menurut teman-teman kenapa ya bisnis itu, terutama jasa, itu harus berkualitas gitu? Kira-kira kenapa bisnis jasa itu harus berkualitas? Ada yang bisa jawab nggak? Agar memenuhi ini Bu, kepuasan pelanggan. Oke, kepuasan pelanggan. Tadi siapa, Yunisa ya? Iya Bu. Oke, kira-kira kalau kepuasan pelanggan ini seperti apa, Yunisa? Jadi biar pelanggan puas gitu atau Loyal, gimana? loyal jadi kembali lagi ke perusahaan kita gitu Bu. Oke, jadi kalau sudah puas dengan layanan kita, akhirnya karyawan akan kembali, pelanggan akan kembali gitu ya menggunakan jasa kita. Oke, baik. Terima kasih Yunisa. Ada lagi? Kira-kira kenapa ya bisnis jasa harus berkualitas? Bu nyoba mungkin mau beropini. Oke, baik. Ini Rahmanto, gimana? Iya. Terkait bisnis jasa kenapa kok berkualitas? Karena mungkin berbeda sama produk ya Bu ya. Kalau produk kan ada fisiknya ya. Tapi kalau mungkin jasa kan lebih ke prosesnya. Jadi ketika mungkin prosesnya kurang berkualitas, jadi customer experience-nya itu lebih ke susah untuk terulang aja sih. Mungkin untuk customer-nya kembali lagi itu rada susah karena mungkin dari awal datang udah kecewa atau mungkin udah merasa kurang berkualitas itu sih. Makanya kok benar-benar harus diperhatikan kualitasnya dari sisi jasa di awal. Mungkin itu opini saya sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Rahmanto. Wah, ini panjang kali lebar nih ya penjelasannya. Oke, baik. Untuk memperjelas gitu ya, tentang kualitas jasa, kenapa kemudian harus gitu ya, berkualitas jasa yang kita punya. Ini saya ada video, kedengaran suaranya ya? Why quality services are important. If you're a business owner,
Then you know that one of the most important aspects of your company is quality service. If people are happy with the services they receive, they'll likely want to continue doing business with your company. Also, if people are happy with the quality of care in your services, they'll most likely be more willing to refer others. When a customer is satisfied with something, whether it's service or product, then that person will usually tell his or her friends and family about their experience. On the other hand, if customers aren't satisfied with what they're receiving in terms of quality and customer service, then there's no telling how long they'll keep coming back. A good rule of thumb to follow when providing service for customers is, you only have one chance. If you provide poor service from the beginning, there is no way you can expect things to get better later on in the relationship, so make sure everything goes smoothly right from the start. Need help on how to improve customer satisfaction? Oke ya, itu tadi videonya. Jadi sebetulnya jawaban dari Yunisa sama Rahmanto ini kalau di-combine bener gitu ya. Jadi jasa itu memang harus diberikan secara tepat di awal gitu ya. Karena ketika pelanggan merasa puas gitu ya dengan jasa yang kita berikan, nanti pelanggan akan kembali lagi. Sehingga ketika pelanggan terus kembali, loyalitas pelanggan itu akan meningkat, dan ujung-ujungnya nih ketika kita berbicara bisnis berarti kita berbicara tentang economic profit gitu ya ke perusahaan gitu. Ujungnya akan ke situ. Oke. Sekarang kita lanjut ke definisinya nih. Kira-kira kualitas jasa itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Jadi video dan pertanyaan yang tadi itu berhubungan dengan definisinya ini. Jadi jasa bisa dikatakan berkualitas jika bisa memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, gitu ya. Karena jasa ini sifatnya adalah intangible, tidak berwujud, gitu ya. Maka kunci pentingnya ada di kepuasan dan interaksi antara kita sebagai penyedia jasa dengan pelanggan itu tadi. Oke. Bagaimana kemudian cara mencapai kualitas jasa yang diinginkan? Nah, ini kita punya teorinya yang namanya kualitas jasa, jadi dimensi kualitas jasa atau biasa kita sebut dengan service quality. Dimensinya ada 5. Yang pertama ada reliability atau konsistensi jasa. Kemudian yang kedua ada responsiveness atau kecepatan dari layanan. Kemudian yang ketiga ada assurance atau keyakinan pelanggan bahwa karyawan itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu, bisa melakukan pekerjaannya dengan baik seperti itu. Kemudian yang keempat, empati atau kepedulian, perhatian personal gitu ya ke pelanggan. Dan yang terakhir tangibles. Jadi meskipun jasa ini sifatnya intangible atau tidak berwujud, tapi ada aspek tangible juga di dalamnya, yaitu penampilan fisik dan fasilitas jasa yang mendukung kegiatan kita, penyediaan jasa kita sehari-hari, gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke pengukurannya nih. Jadi bagaimana kemudian serve call itu tadi bisa digunakan untuk mengukur ini, kualitas jasa ini, gitu ya. Teknik yang pertama ini kita sudah sering dengar, yaitu dengan survei kepuasan pelanggan, gitu ya. Dari dimensi itu tadi kita tanyakan ke pelanggan, kira-kira sudah karyawan kita sudah empati belum, pelayanannya sudah cepat belum, fasilitas umum yang kita berikan sudah oke atau belum. Nah, itu bisa kita tanyakan langsung ke pelanggan melalui survei, gitu ya. Atau mungkin yang kedua, ada analisis kesenjangan. Nah, ini juga hampir sama dengan survei, tapi bisa ditanyakan ke pelanggan kira-kira harapannya seperti apa, tetapi kenyataan yang diterima seperti apa. Kalau harapannya lebih besar daripada kenyataannya, harapan lebih besar daripada kenyataannya. Oh, harapannya saya bisa mendapatkan kualitas yang oke, tapi ternyata kok cuma gini aja. Berarti kira-kira pelanggan puas atau tidak ya? Kira-kira pelanggan puas nggak?
saya maunya seperti ini nih harapannya, tapi ternyata kok begini ya. Masih belum puas kayaknya, Bu. Oke, ya masih belum puas tuh. Oke, itu namanya analisis kesenjangan gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada direct feedback atau umpan balik langsung. Ini maksudnya adalah mengumpulkan komentar gitu ya secara langsung dari pelanggan, bisa lewat kotak saran atau media sosial atau secara random diwawancara ketika penyediaan jasa sedang berlangsung gitu. Itu bisa. Kemudian ada juga yang keempat, ini namanya mystery shopper. Jadi mystery shopper ini sering juga digunakan oleh perusahaan. Jadi intinya perusahaan ini akan hire evaluator gitu ya, yang akan menyamar sebagai pelanggan supaya merasakan pengalaman real mendapatkan jasa dari perusahaan dia, gitu ya. Jadi evaluator ini dia di-hire dengan anonim gitu ya untuk menilai, sengaja untuk menilai kualitas secara umum gitu tadi. Kemudian yang terakhir ini juga sering digunakan yaitu adalah analisis pengaduan gitu ya. Jadi perusahaan itu memantau dan menganalisis keluhan pelanggan gitu ya untuk kira-kira mengidentifikasi area-area mana yang perlu diperbaiki supaya keluhan itu tidak berulang gitu ya. Karena kalau keluhan berulang berarti nggak ada perbaikan dong untuk jasanya. Ketika nggak ada perbaikan jasa, maka tidak akan ada kualitas yang prima gitu ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke Kahoot. Jadi silakan teman-teman mulai siapkan kahoot.it-nya. Saya akan stop share untuk PowerPoint-nya di sini. Ya, suaranya saya suka Kahoot suaranya. Oke, silakan yang mau yang join 728. Ya, silakan. Efisiensi dan efektivitas dalam menyediakan apa nih kira-kira menyediakan layanan. Oke, banyak yang betul ya. Produktivitas jasa. Jadi efisiensi dan efektivitasnya itu kita selalu berbicara tentang produktivitas, gitu ya. Jangan lupa. Oke, siapa nih? Wah, baik. Masih ada pertanyaan lanjutnya. Oke, perusahaan jasa harus memberikan output optimal dengan input maksimal. Gimana nih kira-kira? Ya, yang benar apa tadi jawabannya? Outputnya maksimal atau minimal? Outputnya minimal ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Wah, banyak yang meluncur nih ke atas. Oke, next. Yang bukan scroll. Yang bukan scroll yang mana ya tadi? Betul ya, keren semuanya. Merhatiin berarti. Trust yang bukan scroll. Oke. Ya, kurang 2 pertanyaan lagi. Oke.
Nah, kalau ini keseluruhan pengalamannya. Ayo. Wah, sudah mulai belajar teman-teman. Betul, jawabannya tentang kualitas jasa. Sip, mantap. Oke, wah Mas Rahmanto ini juaranya nih kayaknya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Evaluator yang menyampaikan. Oke, mantap semuanya. Mystery Shopper. Oke, siapa nih yang masuk podium? Ya, nomor 3 Mbak Jessica. Nomor 2 Mbak Isfani. Juara pertama siapa ini? Oke, selamat Mas Rahmanto. Oke, yang paling ditunggu-tunggu tugas untuk minggu depan gitu ya. Tugasnya seperti biasa kita akan banyak praktek gitu ya. Jadi untuk tugas silakan teman-teman nanti bisa pilih usaha jasa atau apapun di sekitar teman-teman, boleh usaha kecil atau lainnya. Kemudian teman-teman nanti mendesain item-item pengukuran untuk masing-masing dimensi serve wall-nya gitu ya. Kalau kesulitan semua sudah ada di buku, di literatur. Kemudian setelah teman-teman bikin dimensinya, teman-teman buat video. Kira-kira apakah item pengukuran yang tadi sudah teman-teman susun itu sudah dilakukan sama perusahaannya atau belum? Gitu ya. Jadi teman-teman harus analisis kira-kira gimana hasilnya, gitu ya. Lalu kita presentasikan minggu depan. Gitu. Sudah ada kelompok ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Sip kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih. Materinya sudah cukup, saya cukupkan. Apa ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Wah, oke. Mbak siapa ini? Mbak Jessica. Oke, gimana Mbak Jessica? Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Gimana? Mau tanya, Bu, kan tadi di-mention kalau misalnya penilaian jasa itu khususnya berpengaruh untuk perusahaan yang offering jasa dalam usahanya. Tapi ada nggak sih beda yang paling mencolok antara ketika perusahaan itu serving jasa sama serving barang gitu? Apakah kemudian kalau di serving barang less important daripada kalau perusahaan itu serving jasa gitu? Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Jessica. Jadi ini saya jawab dulu ya. Jadi bukan berarti kemudian yang menjual barang gitu ya, produk berupa barang itu kemudian tidak penting gitu ya. Enggak. Tapi kemudian kenapa yang membuat jasa ini sangat penting di-perform dengan baik di awal? Karena proses produksi dan konsumsinya itu berlangsung bersamaan gitu. Ketika kita berbicara tentang produk, kita beli handphone misalnya, kita punya barang, kita pakai, kalau kita tidak puas, kita masih bisa memperbaiki handphone yang kita punya, gitu ya. Misalkan apa namanya, wah ini baterainya kayaknya nggak oke. Terus misalkan saya juga nggak suka dengan tampilannya, itu masih kita bisa perbaiki atau repair setelah kita beli barang, gitu ya. Dalam proses konsumsinya, gitu, terpisah antara ketika pembeliannya dengan mengkonsumsinya. Tapi ketika jasa, ketika kita beli jasa, sekaligus kita mengkonsumsi saat itu juga. Gitu ya kan, sifatnya intangible nih tadi, nggak tampak, nggak kelihatan. Hanya bisa kita rasakan ketika berinteraksi langsung. Makanya kemudian kualitas, memberikan kualitas terbaik di awal untuk jasa itu
itu sangat krusial gitu ya. Jika dibandingkan dengan produk itu tadi. Krusialnya di situ karena prosesnya berlangsung bersamaan. Jadi istilahnya kita nggak punya kesempatan lagi. Kalau kita sudah selesai potong rambut, ya udah kita nggak bisa komplain, loh udah dipotong tapi kependekan, nggak bisa dipanjangin lagi gitu kan. Itu contohnya. Oke, terima kasih Mbak Jessica pertanyaannya. Oke, ada lagi teman-teman? Yang mau ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, Ibu. Oke, siapa ini? Naya. Oke, gimana Naya? Ya, ini berdasarkan pengalaman saya ya, Ibu. Saat magang, kan dari beberapa kali survei pelanggan itu sudah merasa puas dengan kualitas layanan di tempat magang saya. Tapi ada satu pelanggan itu yang memang dari kriterianya itu anti untuk dikasih tahu. Nah, menurut pendapat Ibu, apakah kita perlu evaluasi kualitas layanan hanya untuk memuaskan satu pelanggan itu atau bagaimana Ibu? Terima kasih, Bu. Oke, bagaimana kalau ada satu pelanggan yang merasa tidak puas gitu ya? Apakah kita harus memuaskan satu pelanggan ini gitu ya? Oke, sebelum saya jawab nih, saya lempar pertanyaan dulu ini ke teman-teman. Kira-kira gimana menurut teman-teman nih? Kira-kira perlu nggak memuaskan satu orang gitu ya? Yang nggak puas, padahal yang lain puas gitu ya maksudnya ya Mbak Naya tadi ya? Iya, Ibu. Karena Ya. waktu itu tuh pelanggannya sampai marah-marah yang sampai orang lain tuh dengar gitu, Bu. Oke, pelanggannya sampai komplain marah-marah, orang lain sampai dengar. Oke, kira-kira gimana nih yang lain? Sebelum saya jawab, kita diskusi Mungkin nih. ini dicari dulu orang tadi nggak puas itu apa, baru kita perbaiki yang itu. Jadi nggak semua layanan kita perbaiki, tapi yang menurut orang itu nggak puas apa, terus baru kita perbaiki gitu. Oke, baik. Terima kasih Yunisa. Ada lagi? Ini Izin kayaknya. menjawab, Bu. Ya, oke, Mas Heru gimana? Kalau dari pengalaman saya harus diperbaiki sih, Bu. Apalagi kalau di industri jasa ya, Bu. Dan kalau di bidang yang saya geluti sekarang, menurut saya itu malah harus dan wajib untuk diperbaiki meskipun itu satu orang. Jadi meskipun itu hanya nasabah biasa atau kalau di tempat saya meskipun hanya nasabah biasa dan dia udah melakukan keluhan, kita pasti akan memberikan respon. Dan pengalaman saya itu sampai kita datengin ke rumahnya, kita selesaikan secara kekeluargaan. Seperti itu, Bu. Karena di industri jasa, apalagi di industri jasa keuangan itu sangat riskan sekali. Seperti itu sih, Bu. Ya, betul juga sih gitu ya. Sampai didatengin ya. Ini sudah pengalaman-pengalaman magang ini kayaknya. Oke, ada lagi mungkin? Kayaknya tadi ada yang mau jawab deh. Ragu-ragu gitu, kayak iya enggak gitu. Siapa tadi? Mbak Dela mungkin? Atau Mas Rahmanto? Mbak Bilkis tadi Bu mau Oh, Mbak Bilkis. jawab katanya. Ya mungkin Oke, menambahkan Bu sedikit. gimana? Selama yang dilaporkan dari satu pelanggan yang kurang puas tadi itu enggak keluar dari SOP yang udah ada, eh, saya rasa bisa diperbaiki juga sih Bu. Kan mungkin ada SOP-nya dari satu perusahaan jasa itu, dan SOP itu udah banyak memuaskan pelanggan yang lain. Tapi mungkin itu yang dikomplain sama satu pelanggan itu. Jadi ketika pelanggan itu komplain, terus dampaknya bisa merubah standar operasional di perusahaan itu yang nanti outputnya bisa jadi pelanggan lain yang terdampak yang udah puas tapi merasa nanti akhirnya karena SOP yang berubah gara-gara satu pelanggan itu jadinya banyak yang nggak terpuaskan.
lebih ke ada dua sisi sih Bu, bisa diperbaiki, bisa enggak sih kalau menurut saya. Oke, baik. Ada lagi yang mau diskusi? Bagus banget ini pertanyaannya soalnya. Apakah semua harus dipuaskan gitu ya? Semua pelanggan harus dipuaskan. Oke. Bu, permisi saya izin menjawab. Oke, gimana? Kalau menurut saya harus dipuaskan semua ya Bu, karena dari satu calon pelanggan yang kurang puas bisa mempengaruhi calon pelanggan baru. Misalnya kalau apalagi di jasa ya Bu. Jadi kalau kita nggak puas, kan pasti kita bakal memberi feedback. Misal kalau ada calon pelanggan baru atau temannya mau menggunakan jasa yang sama, bisa dia dia itu memiliki pengalaman yang kurang puas di suatu produk jasa itu pasti nanti bakal juga berpengaruh ke calon pelanggan temennya ini Bu tadi Bu. Jadi jadi nggak pakai layanan kita, pindah ke layanan lain. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik, saya terima jawabannya Mas Hero ya. Oke, ini Mbak Dina masih ngechat ini kayaknya. Oke, jadi sebetulnya ketika kita memutuskan perusahaan maksudnya ya, memutuskan kira-kira satu pelanggan ini harus dipuaskan atau tidak, gitu ya. Ini ada yang mau jawab lagi nggak? Ya, halo Bu. Oh ya, baik. Mas Haikal, gimana Mas Haikal? Kalau menurut saya sih nggak harus semua pelanggan itu harus dipuaskan. Karena ada pelanggan yang sifatnya itu, apa ya, kalau menurut saya itu cuman sekali aja datangnya. Jadi bukan 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 pelanggan yang dia itu berkali-kali. Kan kita punya namanya consumer sama customer, regular customer lah istilahnya. Nah, justru yang harus kita puaskan ini regular customer. Tuh. Terutama regular customer yang punya dampak besar terhadap perusahaan kita. Jadi kalau kita harus memuaskan semua pelanggan, saya rasa itu agak susah, gitu ya. Karena kalau dari sudut pandang apa ya, sudut pandang pragmatisnya, ngapain kita harus memuaskan pelanggan yang misalkan cuman beli ke kita itu sekali aja, ya. Atau cuman beli ke kita dalam jumlah kecil. Jadi lebih baik kita fokus sama pelanggan yang memang regular customer dan dia itu istilahnya apa ya, big buyer gitu, maksudnya beli dalam jumlah yang cukup besar dan itu repetitif, berulang. Dan itu menurut saya akan lebih membuat bisnis kita itu menjadi sustain, karena pleasing every customer is highly unlikely. Begitu Bu. Ya, oke, baik. Ini Mas Haikal kayaknya udah baca bukunya ya, sampai ada apa namanya highly unlikely gitu ya, pragmatis juga nih. Oke, jawabannya masuk gitu ya, masuk akal. Oke, dari semuanya jawaban yang saya dengarkan, saya rangkum itu oke, baik, enggak gitu ya. Saya suka semua jawabannya karena memang tergantung situasi dan kondisi saat itu gitu ya. Jadi ketika ada customer marah-marah, kita harus fokus ke customer ini dulu, menenangkan customernya supaya customer ini tadi nggak menjadi-jadi gitu ya, bikin kehebohan lebih lanjut gitu ya. Itu urgensi nomor 1 gitu, customer harus ditenangkan dulu. Nah, kemudian setelah customer tenang, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk customer itu sebetulnya tidak masalah. Tetapi ingat, 1, kita punya SOP gitu ya. Kita punya SOP, kita punya standar layanan yang
menurut kita itu sudah baik, sudah dievaluasi gitu ya, dan tidak ada customer yang komplain tentang itu, customer yang lain sangat puas gitu ya. Jadi kalau customer lain sudah puas dengan itu, teman-teman sebagai pelaku bisnis tidak harus merubah SOP atau layanan kita hanya untuk menyesuaikan satu orang itu tadi. Gitu. Hanya untuk menyesuaikan satu orang. Tapi untuk jangka pendek kita harus fokus supaya orangnya ini nggak make a scene gitu ya. Supaya nggak marah-marah dulu gitu. Tapi untuk selanjutnya kita harus evaluasi apakah benar nih ketidakpuasan yang dialami itu karena performance kita sebagai penyedia jasa atau karena memang ibu atau bapaknya lagi moody aja. Gitu. Jadi perlu evaluasi lebih lanjut. Makanya kemudian ada yang tadi disebutkan juga ada weekly, ada monthly, itu harus ada. Gitu ya. Cuma memang kalau jasa ini ketika ada pelanggan loyal gitu ya yang berkali-kali beli ke kita, memanfaatkan jasa kita, ini dalam jumlah banyak juga, ini juga harus dipuaskan sampai ada yang datang ke rumah juga gitu kan. Jadi kita harus memilih pelanggan yang worth it gitu ya, dan memberikan dampak untuk perusahaan, untuk bisnis jasa kita. Itu yang harus kita maintain gitu ya, yang harus kita puaskan. Oke. Ada yang mau diskusi lagi atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih banyak atas atensinya di perkuliahan kali ini, teman-teman. Semoga sehat-sehat semuanya dan lancar aktivitas hari ini. Jangan lupa tugasnya minggu depan dikerjakan presentasi. Oke? Oke, siap Bu. Oke. Sekali, Bu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.